Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung loncat aja ya. Jadi ini judulnya adalah terkait dengan aplikasi menjalani kehidupan dengan syariat gitu ya. Jadi artinya bagaimana kita mengambil Al-Quran sebagai pedoman untuk menghadapi semua gelar yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang sebenarnya kalau kita mampu menerapkan sesuai syariah, semua ujian akan lulus dan lewat begitu saja begitu ya. Bahkan kita bisa mengambil banyak hikmah dalam kehidupan hingga kita semakin akrab dan mengenal betul kepada Rob kita gitu. Nah, itulah orang-orang yang kemudian nanti dalam kehidupannya juga akan tenang karena ya namanya sudah mengenal ya. Jadi misalkan Allah itu tidak akan mengecewakan orang yang berdoa ya. Ya selama orangnya melaksanakan syarat-syaratnya gitu. Jadi ada bagian yang harus ditunaikan dulu oleh sang hamba agar Allah pun menunaikan yang menjadi janjinya. Tapi kalau bagian hamba belum ditunaikan, ketika Allah kabulkan sebuah permintaan, khawatir nanti akan malah mencelakakan hamba tersebut gitu. Jadi semua enak atau tidak enak itu semua didasarkan karena sifat kasih sayangnya Allah ya. Jadi rahmatnya Allah itu mendahului segala hal, bahkan mendahului murkanya gitu. Baik, kita akan coba tadabur kepada ayat. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan ya, jadi sudah mulai menjawab pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan yang saya jawab hari ini. Ada beberapa sahabat juga yang japri yang mungkin belum saya jawab ya, atau malah ada yang dicuekin gitu ya. Karena gini, saya harus menyampaikan, kadang-kadang saya merasa sudah menjawab itu di kajian gitu, prinsip-prinsipnya dalam menghadapi macam-macam problem gitu. Tapi mungkin beberapa masih bingung ya mengambil rumusan dasar untuk diterapkan kepada kasusnya masing-masing. Jadi kalau sudah bicara kasus, itu sangat detail ya. Satu panduan ayat itu bisa berlaku untuk menyelesaikan banyak kasus gitu. Tapi saking kasusnya spesifik setiap orang, sehingga panduan yang diberikan kadang-kadang mungkin kesulitan ngelingkan antara problem kita hari ini dengan ilmu yang mana yang dijadikan guideline lah begitu ya. Khawatir kalau saya menjawab terlalu banyak di japri, akhirnya jadi curhat gitu. Tapi nggak apa-apa juga curhat ya. Artinya gini, saya memaklumi ketika seseorang, kan kita bertahap berkembang gitu. Tapi ketika sudah sering gitu ya, khawatir kita nanti terlalu mengandalkan orang lain ya. Karena sebenarnya kemampuan untuk mengandalkan Allah itu yang menjadi kunci gitu. Nah, bukan berarti dicuekin itu artinya saya nggak peduli gitu ya. Yang pertama tadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwa kadang-kadang baru bertanya kemarin ketika melaksanakannya kurang sabar sehingga bertanya lagi. Padahal memang kan tidak instan gitu ya. Kita harus langsung melek, langsung menyadari bahwa ketika kita sudah berusaha menerapkan yang kita mampu, kita harus jalan radarnya ya. Dari arah mana nih yang harus kita perbaiki, dari arah mana Allah menjawab gitu kan. Nah, pertama saya tidak jawab japri karena saya lebih memilih untuk menjawab melalui materi gitu. Karena mungkin banyak juga yang butuh ya. Banyak juga yang butuh. Mungkin cara penyampaian saya juga ada yang harus diperbaiki sehingga sesuatu yang sudah di-deliver butuh
disampaikan ulang dalam format yang agak berbeda atau dalam materi khusus gitu. Nah, jadi artinya semoga dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak dijawab secara japri dan dijawabnya di dalam materi itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Baik, jadi tadi seperti yang di awal disampaikan, judulnya adalah terkait aplikasi menjalani kehidupan dengan berpedoman kepada syariat ya. Nah, kebetulan yang hari ini contoh kasusnya itu terkait dengan anak dan investasi usaha gitu. Jadi ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama terkait anak yang bermasalah ya, yang dianggap bermasalah oleh orang tuanya atau melakukan banyak ulah yang sehingga membuat orang tuanya mungkin sedikit dipusingkan gitu. Nanti kita akan coba lihat. Kemudian yang kedua terkait investasi ya. Jadi ada sarana investasi yang diinvestkan kepada sebuah bentuk usaha yang tadi ya ilegal lah begitu ya. Ilegal gitu kan. Ilegal dalam definisi hukum negara gitu. Nanti kita akan coba lihat juga. Nah, baik, kita akan masuk dibuka dengan sebuah hadis dari Imam Bukhari ya. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah gitu ya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan, apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya gitu ya. Nah, ini ada kata kunci di sini karena telinga itu fungsinya mendengar ya, mendengar. Gitu. Jadi setiap anak yang lahir kemudian dibesarkan dalam lingkungan di mana dia menyerap kan ya. Makanya kalau ibu yang sedang hamil disuruh setel Al-Qur'an gitu ya. Ada yang nyetel musik klasik dan lain sebagainya lah ya, atau misalkan si ayahnya memberikan doa nasihat yang baik padahal si anaknya masih dalam kandungan gitu kan ya, sudah kalau sudah 4 bulan ke atas itu sudah mendengar kan, meskipun yang mendengarnya bukan telinga lahir kan, telinga lahirnya masih dalam pembentukan, tapi telinga batin ketika jiwa diturunkan itu sudah utuh. Makanya ada istilah 120 harian ya, 4 bulanan. Jadi 4 bulanan itu adalah ketika janinnya sudah cukup siap, kemudian Allah turunkan jiwa ke dalam janin sang ibu gitu. Nah, dari sana kemudian dia sudah mulai menyerap sebenarnya gitu. Jadi nanti kalau anak keluar lahir, ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya, ada yang, jadi gini, anak berbeda-beda ya. Ada yang anak pertama kondisinya lagi prihatin misalnya ya. Lagi banyak ujian, lagi banyak harus bersabar, lagi kitanya banyak merenung gitu kan. Nanti anaknya perenung juga gitu. Diberi kemampuan itu gitu. Nah, kemudian lahir anak kedua, hidupnya sudah mulai agak tenang, agak mapan. Nah, biasanya agak kurang daya renungnya. Agak kurang dialog dengan Allahnya karena hidupnya mulai lapang gitu ya. Ada masuklah macam-macam kelalaian ya. Ya nanti anaknya yang kedua ya beda lagi karakternya gitu kan. Nah, nanti kalau anaknya yang ketiga mungkin kondisi orang tuanya sedang sukses gitu kan. Nah, lupa gitu kan. Lupa kepada Allah, lebih disibukkan dengan dunia. Nah, anak ketiganya nanti juga akan merefleksikan itu, karena anak itu kitabul mubin ya, penjelas dari keadaan batin orang tuanya gitu. Nah, jadi yang jadi persoalan itu ketika anak tumbuh mulai keluar si karakter-karakter atau sifat-sifat bawaannya ya, yang itu diserap. Jadi gini, setiap anak itu punya karakter yang sudah Allah taruh di dalam dirinya. Itu yang disebut fitrah ya. Setiap anak punya kecerdasan tertentu, punya bakat tertentu ya. Jadi punya bakat tertentu, bakat lahir lah begitu ya. Jadi sudah Allah berikan itu semua. Tapi kemudian tertutup oleh tadi sayyah orang tua kan, karena ketika anaknya hadir di dalam janin hingga
lahir, ya orang tuanya dalam state kondisi yang berbeda-beda gitu. Nah, ketika mungkin orang tuanya bertaubat, ya, kemudian memperbaiki diri, tapi si anak itu kemudian mengeluarkan sifat-sifat sayyi'ah orang tuanya yang dulu gitu kan ya. Nah, itu dia harus mengistighfari itu gitu ya. Dan kemudian terus kepada Allah itu membersihkan apa-apa yang tersisa dalam dirinya sambil ya memberikan nasihat yang baik ke anak. Nah, si anak pun akan Allah bersihkan sayyi'ahnya itu kalau dia itu keciprat sama orang tuanya gitu ya. Ketika orang tuanya memperbaiki diri gitu, jadi nyambung gitu. Nah, cuman kan biasanya kita sudah hektik dulu, ya panik dengan persoalan anak. Kita melihat, ini anak nurun dari siapa ya? Perasaan saya nggak seperti itu gitu kan. Akhirnya yang dijadikan problem tuh si anak gitu. Si anak yang dianggap bermasalah, dibawa ke psikiater ya, di treatment macam-macam gitu kan ya. Atau bahkan ada orang tua yang kemudian malu, kenapa kok anaknya gini-gini amat gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu kitab yang Allah tunjukkan gitu. Ya, cara untuk memperbaikinya ya kita hanya bisa memperbaiki diri kita, mohon ke Allah, Allah yang memegang hati setiap manusia termasuk anak kita, nanti Allah yang akan memperbaiki gitu kan. Jadi doa orang tua itu luar biasa sebenarnya terhadap proses perubahan sang anak gitu. Kalau orang tuanya berdoa gitu kan. Nanti kalau orang tuanya sudah wafat kan anaknya yang berdoa gitu. Ketika anaknya masih kecil, ya orang tuanya yang berdoa gitu. Bukan memaksa ya, berdoa gitu. Nah, seringkali orang tua kondisinya belum baik, tapi punya waham. Kemudian memaksakan sebuah format yang dia anggap baik kepada anak. Supaya anaknya jadi orang yang berhasil, jadi sukses, dipaksa tuh dengan sebuah format-format tertentu yang ternyata itu nggak sesuai dengan fitrahnya. Akhirnya ya si anak mengikuti tadi bisikan atau kalimat-kalimat yang disampaikan terus-menerus oleh orang tuanya atau oleh lingkungannya. Gitu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kata kuncinya telinga, ya, pendengaran. Jadi nggak ada satu bayi pun yang lahir bisa memilih orang tuanya agamanya apa. Tiba-tiba lahir orang tuanya ustadz, tiba-tiba lahir orang tuanya preman. Ketika dia lahirnya ya, ketika dia lahir orang tuanya Nasrani, ya, atau ketika lahir orang tuanya Yahudi, kan nggak ada yang bisa memilih gitu kan ya, nggak ada yang bisa memilih. Nah, sehingga ketika nanti dia diajarkan oleh tradisi setiap agama, ya, nah maka dia akan mengikuti itu gitu. Meskipun nanti ada mekanisme lain ya, karena banyak orang yang kemudian ada yang murtad, tadinya Islam, ada yang kemudian convert dari yang agama yang non-Islam, kemudian masuk Islam ya, setelah mengalami banyak proses pencarian. Itu banyak rahasia Allah lah di sana gitu ya. Nah, sama dengan tadi, ketika kita misalkan, anggaplah kita punya anak, kita lahir, kita orang Islam, kita punya anak, tapi kan Islam dalam tahapan mungkin baru KTP ya, baru KTP. Ya. Kadang agamanya Islam, sholatnya juga nggak apa ya, masih belang bentong gitu ya. Sholatnya belum ditegakkan, ya. Belum lagi tadi sabarnya, tawakalnya, ya. Atau tadi sholat sudah, syariatnya sudah, anak diajarkan puasa, diajarkan sholat, dibawa ke masjid, tapi orang tuanya tetap nggak sabaran, khawatiran, ya sama aja gitu. Jadi dia hanya mengambil bentuk aspek syariat lahirnya karena dicontohkan gitu. Tapi aspek syariat batinnya, ya dia nguping orang tuanya ribut karena masalah ekonomi, orang tuanya ribut karena masalah kekhawatiran, ya itu akan semua diserap gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, sahabat sekalian. Jadi kita perlu melihat bahwa hati-hati ketika ada masalah di anak, jangan langsung loncat kepada dugaan bahwa yang bermasalah anaknya. Bisa jadi itu cara Allah untuk menyampaikan sesuatu juga. Kalau kita bisa memahami apa yang Allah hendak sampaikan melalui cermin anak,
kemudian kita bergerak sesuai syariat, anaknya nanti baik sendiri gitu. Itu seperti itu. Jadi prinsipnya kalau syariah itu sebenarnya manusia nggak harus berbuat banyak selain memperbaiki apa yang ada di dalam dirinya kan gitu. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya, yang beserta dirinya. Yaitu tadi, kalau dirinya banyak sa'iah ya yang tertampilkan ke dunia luarnya, mau dalam bentuk anak, dalam bentuk kehidupan, yaitu hal-hal yang akan menjadi cermin agar dia bisa ngaca gitu. Bahwa kamu itu loh gitu. Ketika orang baik ya diperlakukan tidak baik oleh orang lain, dia membalas dengan baik, akhirnya semua yang bermusuhan menjadi seperti sahabat gitu kalau di Al-Qur'an ya kan. Orang malah sayang, musuh pun sayang gitu kan, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi banyak keajaiban lah ketika kita mengikuti apa yang Allah ajarkan di Al-Qur'an. Baik, kita akan lanjut dulu ya. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat Hud, Quran surat 11 ayat 45 sampai 46. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh berseru kepada Robnya, "Ya Robku, sesungguhnya anakku termasuk dari ahli atau keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu hak, ya, atau benar. Dan engkau adalah pembuat keputusan yang paling bijaksana." Kemudian Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk dari ahli atau keluargamu. Sesungguhnya ia amalan yang tidak soleh," gitu ya. "Oleh sebab itu jangan engkau meminta kepadaku apa-apa yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku nasihatkan kepadamu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Gitu. Nah jadi tadi, dalam kisah Nabi Nuh, bahkan seorang nabi pun ketika mengajak anaknya masuk ke dalam perahu, itu karena itu perahunya orang beriman sih ya. Bahtera ya, bahteranya Nuh itu adalah bahteranya orang beriman gitu. Din lah gitu ya. Semua badai kehidupan yang didatangkan berlindungnya di atas kapalnya Allah gitu, maksudnya gitu ya. Di atas kendaraannya Allah, kalau kita ya din ya, di atas jalannya Allah. Tapi sang anak itu ya namanya mungkin kurang iman ya, melihat kepada sebuah bukit. Jadi mengatakan bahwa aku akan ke bukit itu aja lebih aman mungkin. Ya kemudian ya tenggelam gitu kan ya. Kemudian Nabi Nuh menyeru Allah dan Allah menyampaikan demikian gitu kan. Nah, di dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir pun ada kisah yang kedua. Ya kan, ketika mereka bertemu dengan seorang anak, kemudian Nabi Khidir membunuh anak itu gitu. Terus Nabi Musa protes, "Kamu melakukan sesuatu yang zolim lah gitu ya, kejahatan gitu kan." Tapi kemudian Nabi Khidir mengatakan bahwa ya sesungguhnya ya ketika dijelaskan hikmahnya, sesungguhnya orang tuanya adalah orang yang soleh gitu kan. Dan kami khawatir anak itu akan menjadikan orang tuanya itu murtad lah begitu ya. Maka Allah hendak menggantikan dengan anak lain yang lebih baik gitu. Bisa seperti itu. Bayangkan ya, bisa seperti itu. Nah, di kisah lain ada lagi Nabi Ibrahim ketika timbul kecintaan yang berlebihan kepada Nabi Ismail. Ya, hingga Allah meminta untuk dikurbankan gitu. Dan itu didiskusikan pula dengan anaknya ya. Karena Nabi Ibrahim bermimpi berulang-ulang, Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Jadi sebenarnya itu simbol ya. Kalau ujiannya itu tidak kita hadapi dengan ketakwaan, anak itu akan jadi korban gitu. Akan jadi korban. Tapi ketika kita melaksanakan dengan ketakwaan, anak yang tadinya akan dikurbankan Allah ganti dengan hewan ternak ya. Dengan domba gitu kan. Ketika dua-duanya telah tadi ya, ridho lah dengan perintah Allah itu. Nah, ketika disembelih, ya Allah ganti dengan seekor domba. Nah, itu pun menjadi sebuah pengajaran bahwa jangan sampai Allah kasih anak, Allah kasih pasangan, Allah kasih segala macam lah karunia, tapi karunia itu menjadi penserikatan kita terhadap Allah. Itu sangat sering ya kita ya. Misalkan tadi kondisi susah, udah tahu Allah yang rizki dari Allah.
kita nggak boleh mengambil jalan pintas yang di situ mengandung dosa, karena akan menutup rizkinya sendiri nanti, membunuh dirinya sendiri. Tapi karena nggak tega, mungkin lihat istri dan anak, dia mengatakan, udahlah, saya nggak ada jalan lain, saya terpaksa ambil gitu. Itu namanya menserikatkan Allah dengan anaknya, menserikatkan Allah dengan keluarganya gitu. Nanti jadi korban beneran gitu. Selain memberi makan dengan api, tapi kemudian anak dan pasangan istri pun jadi, ya itu tadi ya, pasti ada kurban lah gitu. Nah, kita harus hati-hati, meskipun tampak pahit, kalau bertawakal ke Allah, bertakwa ke Allah, pada akhirnya akan baik-baik saja gitu. Semuanya akan Allah jamin gitu. Nah, jadi itu terkait anak itu banyak ya di Al-Quran itu ya, semuanya pelajaran masing-masing itu ya. Terkait kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail yang berlebihan, maka Allah meminta itu untuk dikurbankan. Kemudian tadi ada yang Allah gantikan ya, karena Allah tahu orang tuanya soleh dan khawatir bahwa anaknya itu akan membuat orang tuanya itu tadi ya melenceng lah gitu. Nah, dalam kasus Nabi Nuh ya, dalam kasus Nabi Nuh ya seperti ini gitu. Nah, jadi artinya poin yang diambil adalah dalam konteks kita ya, kalau dalam konteks Nabi itu maksum ya. Jadi kita itu hanya pewartaan bagi kita supaya kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Makanya kan di Al-Quran sesungguhnya tidaklah kami membacakan kepadamu kisah dari para nabi, para rasul, kecuali yang dengannya kami memperkuat fuadmu. Ya, kalau nggak ada kisah-kisah mereka, dengan semua episodenya, kita jadi lemah fuadnya, afidahnya gitu kan, akal hatinya gitu. Karena berpikirnya dengan akal lahiriah yang terbatas. Nggak tega lah, kasihan lah gitu kan ya. Kasihan tapi ngejuntrungin orang masuk neraka. Gitu. Kasihan tapi kemudian membuat tadi ya, kehidupan selanjutnya lebih berat gitu kan. Jadi banyak main perasaan pun nggak bagus sebenarnya gitu ya. Karena agama itu ya adil saja gitu. Kadang-kadang orang yang sayang itu bisa tega gitu kan ya. Kenapa? Karena demi kebaikan gitu. Nah, itu juga Allah berlaku terhadap kita. Allah tentu sangat sayang kepada semua hambanya, tidak mau susah, tidak mau tersiksa. Tapi karena banyak melenceng, ya Allah kasih banyak episode yang berat ke kehidupannya ya, sampai nangis-nangis ya. Tapi kan karena sayang, supaya dia bertobat, supaya dia kembali gitu kan, supaya nanti lebih kembalinya itu selamat lah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita jangan sampai meminta sesuatu kepada Allah apa yang tidak kita ketahui. Artinya ilmunya belum cukup. Nah, tadi jadi kita harus hati-hati ya ketika menghadapi dalam konteks yang ini adalah anak gitu. Jadi baca dulu Iqra ya, Iqra baca dulu. Nah, ini kira-kira skemanya seperti ini ya. Tapi ini dalam konteks pertanyaan yang diajukan di kajian Rabu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ya seorang akhwat pernah menikah ya, yang hari ini menjadi mantan suaminya itu di gambar yang kiri ya, gambar yang kiri. Nah, yang kebetulan mantan suaminya ini berbeda agama ya. Mungkin saya kurang paham juga nih ya, karena kurang lengkap pertanyaannya. Jadi bisa jadi dulu akhwat ini juga adalah seseorang yang Nasrani, yang berbeda akidah gitu ya. Jadi dulu ketika masih beragama Kristen, menikah dengan suami gitu ya, yang ini orang Barat nih, gitu. Orang Barat, tapi kemudian ketika punya anak masih kecil ditinggal oleh suaminya, bercerai lah intinya. Nah, setelah sekian lama kemudian menikah lagi dengan suami yang sekarang seorang Muslim gitu kan. Ya asumsi saya hari ini istrinya pun sudah Muslim gitu. Nah, kemudian si anak sudah tumbuh besar nih. Sudah kuliah tingkat 2 ya. Nah, kemudian ya hari ini tinggal dengan eyangnya katanya begitu ya. Nah, tapi kemudian masih berhubungan dengan ayah kandungnya jarak jauh gitu kan ya. Sehingga si ibu ini khawatir karena mungkin si ayah ini beda agama, beda cara mengajarnya, sehingga anak ini kemudian hari ini terlibat bisnis trading dan sudah punya hutang 10 juta gitu ya, dan ketagihan gitu kan ya.
Nah, kan kebayang ya, jadi konteksnya itu bisa rumit, bisa macam cerita itu skenario-nya bisa macam-macam, tapi prinsipnya sederhana gitu ya. Ya yang tadi disampaikan gitu. Kemudian pertanyaannya kan gimana caranya bisa nyelamatin anak ini gitu kan. Ya kita harus pahami dulu ya. Kan nggak bisa dijadikan kesalahan si anak juga ya. Saya nggak tahu dulu ketika bercerai dengan suaminya seperti apa prosesnya ya. Kemudian ketika si anak tumbuh besar, si ibunya, jangan-jangan si ibunya goncang kan? Jadi ketika membesarkan anak dalam keadaan goncang, banyak kemudian merasa menjadi korban, menjadi orang yang ya kok gini-gini amat nasib. Itu kan ditularkan ke anak, dimasukkan ke anak ya. Dengan semua kekhawatiran kehidupan gitu kan ya. Hingga akhirnya menikah lagi, punya suami yang mungkin hari ini juga sayang ke anaknya. Kemudian mungkin agamanya juga baik gitu kan ya. Tapi si anak sudah kadung terciprati oleh goncangan yang terjadi dalam kehidupan si ibu kan. Nah, jadi kalau kita misalkan lihat sederhananya, pertama tidak ada masalah bahwa si anak masih berhubungan dengan ayahnya. Ya, meskipun berbeda agama, meskipun tadi katakan secara jarak jauh ya. Jarak dekat juga nggak apa-apa kalau ayahnya mau berkunjung, karena itu perintah syariat nggak boleh memisah antara anak dan orang tuanya, orang tua kandung. Dia harus tahu siapa ayahnya. Gitu. Kalau kita menghalangi, oh jangan nanti pengaruh buruk, kita stop aja gitu kan ya. Dihalang-halangi oleh ibunya misalkan ya, dosa gitu. Yang harus dilakukan oleh sang ibu kan mengajari tadi prinsip-prinsip yang baik. Kalau ada pengaruh buruk dari ayahnya atau mantan suami, ya itu mah nggak ada masalah selama si anak itu kemudian dijaga oleh prinsip-prinsip yang diajarkan yang baik gitu kan. Nah, tapi katakanlah sekarang sudah karena sudah jauh berjalannya si anak itu sudah begitu ya, sudah banyak trauma mungkin dalam kehidupannya karena ngelihat orang tuanya menghadapi berbagai dinamika takdir yang mungkin tidak mudah. Nah, sekarang pertanyaan gimana caranya gitu kan, ketika si ibunya mulai khawatir melihat anaknya yang ya seperti itu gitu. Ya sama ketika orang bercerai juga kan sama. Orang langsung mikirnya sinetron ya. Wah, bercerai nanti gimana, anak broken home. Karena kalau di sinetron-sinetron gitu gitu. Padahal di dalam konteks agama, di Al-Qur'an bahkan ya kalau nggak cocok ya cerai, ya talak. Dari sana uji coba dulu, nah, kalau mau rujuk ya nikah lagi, rujuk. Nah, setelah itu masih belum bisa nyambung, ya pisah lagi. Setelah itu mau rujuk, rujuk lagi silakan 2 kali. Nah, yang ketiga baru ada syarat yang berat, harus menikah dulu dengan orang lain kan gitu ya. Supaya nggak dijadikan permainan gitu. Tapi Allah juga nggak saklek. Dikasih tuh coba dulu pisah, kira-kira enak enggak. Ya, kalau misalkan masih tetap bersama, bisa nggak menjalankan perintah-perintah Allah? Atau jangan-jangan udah saking dua-duanya nggak nyambung lah gitu ya. Sudah saking dua-duanya timbul kemarahan, kebencian sekian lama, tapi hidup bersama. Artinya apa? Bersama-sama itu jadi malah nggak bisa ibadah gitu, karena kesel terus hatinya. Nah, dimusyawarahkan. Gimana kalau kita pisah aja gitu kan ya? Ya semoga dua-duanya malah jadi bisa lebih ibadah dengan lebih baik. Tapi nggak boleh bermusuhan. Ya kan? Nah, si anak juga kalau lihat ya tadi orang tuaku pisah, tapi dua-duanya baik saja gitu kan ya. Ibunya nikah lagi, ayahnya nikah lagi, anaknya punya keluarga lebih banyak. Ya itu gimana kondisi ketika orang tuanya menghadapi. Tapi kalau cekcok, rame, kemudian ibunya jelekin bapaknya, bapaknya ngejelekin ibunya di hadapan anaknya, si anaknya harus memilih, saya ikut siapa, saya bela siapa, belum lagi keluarga besar ikutan, ya apa yang kita harapkan? Ya anak itu jadi korban sinetron gitu. Padahal kan siapa sih yang mau pisah gitu? Orang semua juga pengennya menikah sekali seumur hidup gitu ya. Tapi kan takdir nggak begitu. Ya, pernikahan itu menjadi rezeki yang Allah takdirkan juga. Ada yang selamanya, ada yang cuman berapa tahun ya.
ada yang ditinggal mati, ada yang dengan perceraian, gitu kan. Wah, macam-macam gitu. Kita nggak bisa mendahului takdir Allah. Ada yang baru menikah, suaminya meninggal, kemudian bersumpah nggak nikah lagi, nggak boleh juga. Berkabung 4 bulan, 10 hari, itu perintah syariah. Dari sana, ya serahkan ke Allah. Apakah diberi pasangan yang lain, ya kan, sebagai imam dalam kehidupan ini, ataukah tetap sendiri ngurus anak, ya nanti, ya itu artinya kita tidak boleh mengatur sendiri plot kehidupan gitu ya. Biar Allah yang ngatur gitu. Selama semuanya ada tuntunannya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang kondisi anaknya dikhawatirkan oleh si ibunya, ya coba dilihat lagi semua proses yang dihadapi dalam rumah tangga atau dinamika rumah tangga sampai hari ini itu. Jangan-jangan tadi kan anak lebih banyak mendengarkan, menyerap goncangan batin yang ada di sang ibu. Ya kita istighfar aja ke Allah. Ya mohon kepada Allah ya. Mohon kepada Allah ya agar tadi semua hal-hal yang kita tidak tepat dalam menghadapi gelar kehidupan Allah ampuni, Allah ajarkan dengan yang lebih baik. Ya, semoga apa-apa trauma yang atau warna yang kita cipratkan kepada anak berupa sayyi'ah, Allah yang bersihkan ganti dengan hasanah. Dengan syibgat Allah, dengan celupannya Allah gitu. Itu hanya bisa terjadi kalau orang tuanya mendekat ke Allah gitu. Ya, kalau enggak ya tadi anaknya jadi korban gitu kan. Ada hikmah seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi supaya nanti ada ruang diskusi gitu. Nah, kemudian ini pertanyaan yang kedua nih terkait dengan hukum bisnis tambang ilegal gitu ya dan status infak dari sumber tersebut. Jadi pertanyaannya itu yaitu tadi ada investasi usaha tapi dalam bentuk pertambangan yang ilegal gitu kan ya. Nah, tapi dari hasil itu dipakai untuk berinfak ya, untuk mendanai kegiatan ustadz-ustadz itu gimana hukumnya gitu ya. Nah, kita lihat dulu panduan ayatnya. Di Quran surat Al-Jasiyah, Quran surat 45 ayat 18 sampai 20. Kemudian kami jadikan engkau di atas sebuah syariat ya, dari urusan ya, al-amr. Jadi urusan ini semua dunia ini urusan Allah ya. Manusia ditaruh, dilahirkan di sana ada urusannya. Ya nanti kan pada saatnya dilipat kitabnya ya, digulung. Hari kiamat semua mempertanggungjawabkan gitu. Bagaimana mereka menegakkan urusan-urusan yang Allah hadirkan desain selama ada di bumi gitu kan. Nah, jadi jadi ditaruh di atas sebuah syariat dari urusan ya, maka ikutilah ia dan janganlah kamu mengikuti kecenderungan atau ahwa ya, hawa nafsu ya, orang-orang yang tidak mengetahui gitu. Nah, jadi kita potong dulu dalam kalimat yang bagian pertama. Syariat itu adalah ya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an, sunnah Nabi itu sumber syariah. Itu namanya pengajaran langit yang langsung dari Allah. Nah, alhamdulillah hari ini semua pengajaran dari langit itu yang tersebar, yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril ke dadanya Rasulullah. Semua kita sudah dijadikan dijilid jadi buku, jadi mushaf. Ya. Kalau enggak kan repot kita. Jadi hari ini kita punya buku panduan, guideline, ya Al-Quran itu, udah lengkap. Ya. Tanpa sunnah, hadis-hadis pun sudah lengkap Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita sulit bacanya gitu, sehingga diperjelas detailnya dengan Nabi praktekkan, Nabi jelaskan ulang gitu ya. Ya maksudnya ayat ini tuh begini dalam konteks kejadian, ada yang bertanya tentang sebuah problem di kehidupan, oleh Nabi dijawab, oleh Nabi dicontohkan juga. Itu menjadi sunnah-sunnahnya. Jadi sebenarnya sunnah-sunnah Nabi itu menjelaskan Al-Quran dalam aplikasi sebenarnya, sunnah itu. Gitu ya. Nah kalau ada pertentangan, seakan-akan nih ayatnya begini, sunnahnya begini, yang harus diikuti adalah Al-Qurannya. Nah ketika kita lihat, ada hadis yang seakan-akan bertolak belakang,
dilihat konteksnya itu Nabi jawabnya ke siapa, ya, masalahnya apa, itu nanti kan akan dilihat, oh itu tidak berlaku untuk umum. Itu ketika Nabi jawab itu kepada orang-orang yang akalnya lemah sehingga dijawabnya begini gitu. Itu yang harus dilihat gitu. Jadi tidak akan mungkin hadis Nabi, ya, sunnah-sunnah Rasulullah itu bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran pun akhlaknya Nabi kan, gitu. Itu satu kesatuan gitu. Kita dijadikan di atas sebuah syariat, sebuah jalan. Jadi syariat itu adalah secara terminologi, ya, bahasa itu adalah jalan menuju sumber pengetahuan yang hak. Kalau kita mengikuti syariah, itu akan memperoleh mata air di belakangnya. Jadi kalau yang namanya ayat Allah itu ya tanda rambu-rambu. Supaya ketemu air zam-zamnya, ketemu mata air kebenaran, ya, dalam setiap tadi ya peristiwa. Ikuti panduan ayat. Nanti kamu akan lihat di belakang sana itu seperti apa sebenarnya itu, gitu kan. Itu rambu-rambu tanda menunjukkan kita untuk sampai kepada sumber pengetahuan yang hak, mata air agamanya gitu. Nah, karena apa? Karena ketika kita ditimpa oleh sebuah peristiwa, oleh sebuah kejadian, kan goncang dadanya. Sehingga dada ini punya kecenderungan untuk mengikuti keinginannya yang rendah, yang tadi masih disetir oleh hawa nafsu, oleh syahwat. Saya ketika lihat syariatnya, nggak boleh rambu-rambunya gitu kan ya. Tapi saya takut menempuh itu, saya inginnya ngikuti hawa nafsu aja. Nah, ketika dia mengikuti syariat, itu artinya dia menyelisihi hawa nafsunya. Nah itu, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjut dulu. Sungguh mereka tidak akan dapat menolak kamu sedikit pun dari Allah. Dan sungguh orang-orang yang zolim, sebagian mereka adalah pelindung sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi gini, kalau kita dalam kesulitan, ya, saran-saran dari mayoritas manusia, ikuti jalan yang udah yang praktis-praktis aja, meskipun itu mengandung sesuatu yang berbahaya. Tapi ketika dilihat, oh ini riba nggak boleh, gitu kan ya, maisir nggak boleh, goror nggak boleh, itu syariahnya begitu. Ya, tapi tadi kalau saya mengikuti yang syariah, saya dari mana nanti hasilnya gitu kan? Nah, maksudnya di sini Allah menjawab, ya. Jadi rizki itu milik Allah, ya, nggak ada yang bisa nolak gitu. Dan kalau kita ngambil jalan yang salah, nanti pun Allah yang bersihkan, nggak ada juga yang bisa menolak mudorotnya, karena pasti setiap hal yang salah yang kita lakukan akan dibersihkan. Ya. Kalau disayang Allah, ya, akan ada kafaratnya. Ya. Kalau dosa-dosanya kecil, ya cukup dari sholat ke sholat dibersihkannya. Tapi kalau ada dosa besar, rata-rata sih yang kita kerjakan dosa besar. Karena syirik kan, menserikatkan Allah. Lebih takut kepada yang lain-lain selain pada Allah. Lebih takut kepada kehidupan daripada Allah. Lebih takut kepada kefakiran daripada Allah. Gitu kan ya. Jadi dosanya besar memang karena menserikatkan Allah dengan togut-togut, berhala, gitu kan. Iri dengki kepada orang lain yang Allah beri rizki, padahal dia sendiri udah punya rizkinya. Kehalang karena dia iri dengkinya. Ya, nggak terima ya posisinya kok orang lain lebih tinggi seakan-akan dari saya. Gitu kan. Padahal nggak ada yang lebih tinggi ya kalau semuanya mampu mengeluarkan karunia yang Allah sudah kasih. Gitu. Nah, jadi di sini dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tadi orang-orang yang zolim ya mereka saling melindungi, saling tolong-menolong. Kalau kena problem ya mereka tolong-menolong dengan mekanismenya. Kalau kita orang yang bertakwa ke Allah gitu ya, nanti Allah kasih sarana orang-orang mukmin juga gitu. Tapi kalau orang mukmin nggak akan tolong-menolongnya seperti orang-orang kafir. Ya tadi itu, kalau ditolong dengan uang salah nih, karena ini memang polanya yang salah. Sehingga orang mukmin nolong saudaranya, kasih nasihat dulu. Bisa jadi nggak dikasih uangnya gitu kan. Biar aja dia menghadapi kesulitan itu. Karena kalau terlalu cepat dibantu, nanti juga dia tidak belajar, misalkan contoh ya. Tapi sambil mohon ke Allah agar tadi ya,
kita beri nasihat, kalau dianya kemudian ya darurat, kita juga bisa bantu secara finansial gitu, kalau kita ada. Tapi semuanya dalam rangka untuk menolong kepada kebaktian dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, kan gitu Al-Qur'an. Nah, kemudian yang paragraf terakhir, ini adalah pedoman bagi manusia. Jadi untuk seluruh manusia, Al-Qur'an syariah ini adalah pedoman ya. Ketika waktu itu zamannya sebelum Islam, ya pedomannya ya Alkitab, ya Taurat, ya Zabur, ya Injil ya. Tapi kan yang ngerubah-rubah itu ya manusia. Kalau Nabi yang bawa ya sesuai itu syariat dari Allah untuk zaman itu. Nah, sekarang diberikan syariat yang menyempurnakan semua syariat yang pernah ada ya. Itu sudah integrated gitu. Sudah penyempurna, semuanya sudah ada di Al-Qur'an gitu. Makanya kan kita baca Al-Qur'an yang banyak kisahnya ada Bani Israel malah gitu ya. Kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Ibrahim, gitu kan. Kisah tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya nggak sebanyak kisahnya Bani Israel di Al-Quran itu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang Rasulullah bawa itu berlaku untuk semua, gitu ya. Membenarkan apa-apa yang Allah turunkan sebelumnya, ya, dan mengkoreksi semua yang dirubah oleh tangan-tangan manusia, para rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendetanya Nasrani gitu ya. Semuanya yang merubah-rubah ayat-ayat Allah dikoreksi, tadi ya dijawab oleh Al-Qur'an gitu. Nah, jadi pedoman bagi seluruh manusia, petunjuk serta rahmat bagi yang yakin. Kalau nggak yakin, ya jadi pedoman tapi nggak jadi rahmat. Padahal rahmat itu pertolongan Allah. Jadi kalau kita ngikuti Al-Qur'an, tapi keyakinannya kurang, ya, pertolongan Allahnya lama. Gitu. Jadi kalau disampaikan, kalau kena masalah seperti ini, maka ini ayatnya, nah coba dikerjakan seperti ini. Kalau nggak yakin, ya mungkin karena mengikuti ada rewardnya juga ya, tapi akan lama. Tapi kalau orang yang yakin, tadi tawakal kepada Allah, gitu ya, takwa pada Allah dan yakin, banyak itu mukjizatnya gitu. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu gitu ya. Itu akan seperti itu. Jadi yang menolak doa pun adalah keyakinan kan. Yang membatalkan doa keyakinan, keraguan gitu kan. Yang ketika sudah berdoa belum belum paham Allah jawabnya dari mana, cepat menyimpulkan bahwa wah Allah nggak ijabah nih doaku kayaknya, ya jadi batal malah gitu. Karena hilang keyakinan di tengah jalan gitu. Nah, terakhir, jadi ini kira-kira ya skemanya seperti ini. Jadi kalau kita bicara tambang ilegal, kita lihat dulu, ini ada 3 hukum lah. Yang di atas ada hukum agama gitu ya. Kemudian yang di tengah ada hukum negara, yang di bawah ada hukum adat gitu ya. Jadi kalau hukum agama, ya bagi kita ya syariah. Syariah itu ya tadi Al-Qur'an hari ini, yang sudah dijilid, sudah mudah kita semua, sudah dikumpulkan tuh oleh para sahabat ya, itu jihadnya luar biasa, mengumpulkan ayat-ayat Allah dalam satu buku. Ya. Nah, kemudian syariah ini adalah yang menjadi pedoman, karena sumber pengetahuannya dari langit. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ada hukum negara. Ya, ini adalah menggunakan akal dan logika. Ya. Nah, kalau seandainya ini terkait dengan fikih ya. Jadi ada juklak juknis. Jadi kalau tadi Al-Qur'an itu pedoman, untuk mendaratkannya di dalam ke lapangan itu ada juklak dan juknis ya. Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, itu ada fikihnya gitu. Nah, karena gini, kalau seandainya di dalam satu negara ya, penduduknya itu mayoritasnya Muslim, ya jelas bahwa kemudian hukum yang berlaku adalah hukum Islam secara total ya.
Kalau kemudian di dalam satu negara penduduknya setengah-setengah, ya, yang Muslim dan yang non-Muslim, maka secara fikih yang diturunkannya adalah tadi syariah berlaku bagi tadi ya yang beragama Islam, yang lainnya dibebaskan untuk melaksanakan ajarannya masing-masing selama tidak mengganggu ketertiban umum tadi ya, aspek keadilan syariahnya gitu kan. Nah, jadi itu harus ada penyesuaian tergantung si lokasinya. Agama itu sangat begitu ya. Karena di Islam tidak boleh ada pemaksaan. La ikraha fiddin, orang mau beragama yang lain, kita nggak boleh paksa. Ya, kita mewartakan, menyampaikan, menunjukkan akhlak yang baik, orang bertanya, kita diskusi sehingga orang ingin tahu lebih dalam tentang Islam, urusan dia kemudian diberi keimanan, pindah, itu urusannya dia dengan Allah. Gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan itu, gitu. Karena Allah tidak memperbolehkan gitu di Al-Quran, ya gitu kan. Jadi nggak ada istilah kalau di kita Islamisasi, nggak ada, gitu kan ya. Tambah lagi sekarang gini, maksain agama, tapi yang membawa contohnya buruk, gitu. Karena dia sendiri belum bisa menerapkan Islam dalam kehidupannya, gitu kan. Jadi menjadi alih-alih menolong malah menjadi fitnah bagi agama, gitu. Jadi semua kita yang beragama Islam, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariah, kita membawa fitnah kepada agama Allah. Gitu. Padahal agama Allah itu nggak begitu, sangat sangat bijaksana ya, sangat penuh kasih sayang. Kalau saja orang-orang yang di luar Islam hari ini mengetahui, dan itu adalah rahmat bagi semesta alam. Yang bikin kacau ya pengikutnya gitu kan ya. Gitu. Makanya kan amalan yang Allah cintai ya sholat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan baru jihad gitu kan. Jadi jihad itu terakhir ya. Kalau belum bisa sholat yang benar, ya belum bisa menundukkan diri di hadapan orang tua, ya keluarga, ya masih ego gitu ya, nggak bisa jihadnya jadi bawa ego gitu. Makanya kan kalau ngedakwahin keluarga lebih susah daripada mendakwahkan masyarakat umum di luar. Nah, sehingga kalau misalkan di lingkungan keluarga, ke orang tua, ke saudara, itu kita butuh bijak kan dalam menyampaikan, nggak boleh menghakimi, kita support ketika dia membutuhkan, kita tidak memaksa, kita hanya membantu dia untuk membaca agar memperoleh perspektif kehidupan. Kalau kita sudah bisa itu, keluar juga jadi enak. Ini enggak, di keluarga nggak bisa, di luar mainnya menghakimi, maksa, ya orang jadi kabur gitu ya. Nah ini wilayah fikih. Kemudian ada hukum adat, ya. Ini tradisi kebijaksanaan, ya. Ini praktek umum yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau prinsip ajaran Islamnya sama esensinya, ya mau di Arab, mau di Indonesia, mau di Eropa, sama. Karena panduannya sama, prinsip-prinsip dasarnya sama. Bentuknya sama nggak? Enggak. Tergantung kepada budaya masyarakat setempat. Ya kan? Ya, orang Indonesia nggak bisa ke Arab-Araban, gitu. Orang Arab juga nggak akan nyaman untuk menggunakan tadi, seperti di Indonesia. Ya karena kulturnya berbeda ya. Kulturnya berbeda ya. Di Eropa lain lagi gitu ya. Jadi setiap tempat itu Allah juga ya, kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa ya, bersuku bangsa gitu kan ya. Yang berbeda-beda agar satu dan lain saling kenal mengenali. Ada yang diberikan bangsa yang diberi kemampuan pemikirannya logis gitu ya. Sangat akademis ya, ada yang sangat tadi interpersonal, itu budaya timur, budaya barat juga beda gitu. Nah, ketika Islam hadir, dia tetap apa ya, kebudayaannya mereka itu sesuai dengan kulturnya, tidak hilang. Yang hilang adalah kultur-kultur yang nggak baik gitu. Tapi justru ketika agama kemudian bisa ngeblend dengan indah dalam kultur masyarakat, masyarakatnya jadi tertransformasi ya oleh Al-Quran ya.
masih dengan identitas yang khas ya di setiap tempat itu. Makanya Islam merahmati semua gitu kan. Tapi karena salah ya semuanya maksa sesuai dengan modelnya gitu. Jadi model Islam yang benar tuh yang gini, semua harus pakai enggak gitu gitu. Prinsipnya harus sama, tapi dalam menerapkannya itu ada faktor kebijaksanaan gitu. Makanya aturannya gitu kan, jika misalkan ada hukum-hukum masyarakat, tradisi, adat, ya itu boleh diikuti sebagai norma selama dia tidak menyalahi akal. Ya, ada tradisi-tradisi yang aneh juga, yang nyakitin gitu ya. Ya itu nggak sesuai dengan akal logika gitu. Maka itu harus nggak boleh diikuti gitu. Nah, kemudian hukum akal boleh digunakan sebagai norma ya, selama tidak menyalahi hukum syariah yang tertingginya syariah. Nah, jadi sekarang masuk kepada pertanyaan tadi, ya pertanyaannya nggak mudah jawabnya kan. Apakah tambang ilegal itu boleh atau tidak dalam pandangan Islam? Gitu ya. Ilegalnya dalam kacamata siapa? Banyak yang boleh, kemudian tidak legalkan oleh negara. Padahal secara syariah boleh, maka kita nggak harus ngikuti itu. Gitu kan ya. Jadi kadang-kadang negara juga kan belum tentu yang megangnya itu yang orang yang paham kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya di Islam nggak ada persoalan, kenapa kemudian negara ikut campur menetapkan hukum-hukum yang justru bertentangan dengan hukum agama gitu. Nah maka kita tidak harus mengikuti, gitu kan ya. Nah, jadi tadi kalau seandainya hukum negaranya adil, ya benar, ya logikanya benar. Misalkan tadi illegal mining itu dia merusak gitu, karena tidak ada amdalnya, ya tidak bertanggung jawab di situ, gitu kan ya. Beda dengan pertambangan yang resmi, ya. Ya maka kita nggak boleh yang illegal mining. Gitu. Atau bisa jadi politis, semuanya itu yang ilegal, yang punya rakyat kecil dibuat ilegal supaya semuanya harus tadi ada setoran ke pemerintahnya gitu kan ya. Jadi kita juga harus lihat seperti itu gitu. Atau apakah jangankan yang illegal mining, yang legal mining juga ada amdalnya nggak, merusak bumi nggak? Kalau dia merusak bumi, kata negara itu legal, kita juga nggak boleh gitu kan. Jadi kita bukan bicara legal atau nggak legal di atas kertas hukum negara, tapi dalam pandangan Tuhan, semua pilihan yang kita ambil, ini merusak bumi atau memelihara bumi, atau ada larangan, ada bahayanya sesuai syariah, maka mau orang bilang legal, juga nggak kita ambil gitu kan. Nah jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk menundukkan jawabannya itu memang nggak mudah gitu. Ya cuman sederhananya ya illegal mining dalam prakteknya banyak memang tadi merusak ya karena memang tidak ada studi amdalnya. Sementara yang legal mining yang kemudian amdalnya dibuat-buat, kemudian koordinasi, banyak membuang limbah sembarangan, ya seminimalnya itu ada standarnya lah begitu ya. Meskipun kalau kita melihat ternyata itu merusak, sebaiknya juga jangan gitu. Karena tetap Allah akan meminta pertanggungjawaban ya, mau legal ataupun tidak legal gitu. Nah, jadi dalam konteks yang ditanyakan oleh peserta kajian Rabu lah begitu ya. Ya tadi illegal mining sebaiknya tidak gitu. Sebaiknya tidak. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan dana keuntungan yang sudah diperoleh melalui jalan itu selama ini? Ya sudah, yang sudah-sudah ya sudah aja, nggak apa-apa gitu. Zakatnya keluarkan, banyak sedekah, kemudian sisanya mungkin difikirkan ada usaha lain yang lebih berkah. Jadi nggak usah dibuang gitu kan ya. Karena kita kan belajar berproses gitu. Ya itu aja mungkin, Ndra, ternyata panjang juga ya jawab dua pertanyaan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi memang ketika melihat di Al-Quran ada juga untuk patuh ya kepada ulil amri ya di Al-Imran kalau nggak salah ya. Jadi Iya. memang jadi perspektifnya luas nih Pak, alhamdulillah gitu kan. Di sisi lain juga ulil amri yang seperti apa gitu ya, yang Iya.
harus diikuti gitu ya akhirnya. Betul. Kalau tidak salah datanya itu pertanyaannya dananya dipakai untuk dana pesantren kalau tidak salah ya. Dari Ya, pertanyaan. ya Iya, sedikit mungkin saya respon yang ulil amri ya, Ndra ya. mangga-mangga, Pak. Tadi kan dijelaskan di ayat itu Allah menjadikan kita di atas syariat dalam amr ya, dalam amr. Jadi ulil amri itu terkait dengan amr tadi ya, terkait dengan amr. Jadi yang disebut ulil amri ya tentu dalam konteks negara ya adalah pemerintah ya, orang-orang yang diberi kekuasaan untuk mengelola negara ini gitu. Kalau di dalam rumah tangga yang jadi ulil amrinya sang suami gitu kan ya, yang dijadikan imam. Ya, tapi bagaimana ketika kemudian urusan itu dilaksanakan dengan tidak menggunakan kaidah yang benar gitu kan ya. Nah, jadi tadi yang selemah-lemahnya adalah menyelisihi di hati. Kalau bisa menasehati tadi ya kepada pemerintah yang zolim itu ada keutamaannya juga gitu kan ya. Atau seminimalnya tadi kita juga berkarya, berinovasi sehingga sistem yang hari ini mungkin tidak terlalu tepat seperti apa seharusnya gitu. Itu juga kita jadi Allah ngasih banyak ruang untuk kemudian ketika ada ulil amri yang tidak amanah, apakah memberi nasihat yang jelas nggak kudeta. Itu kalau di Islam itu nggak boleh tuh seperti itu kan, karena akan membuat chaos yang lebih besar, nanti terjadi peperangan, terjadi kekosongan kepemimpinan, yang masuk itu orang asing, orang luar, ya, syaiton yang masuk gitu. Tapi ketika yang megang urusan negara itu melakukannya dengan tidak adil, maka opsinya adalah memberikan tadi konsepsi-konsepsi yang baik, semua diuntungkan, yang itu lebih sehat gitu kan ya. Alternatifnya apa kalau tidak seperti sekarang? Nah, atau tadi membuat dengan klaster kecil dalam komunitas-komunitas sebuah sistem sendiri yang tolong-menolong. Atau ya tadi, ya terpaksa untuk menjalani dengan yang ada, tapi hatinya sebenarnya nggak suka gitu kan. Itu yang selemah-lemahnya. Nah, jadi kembali terkait ulil amri, bukan berarti kemudian kalau harus begini kita ikut aja, nggak juga gitu. Itu tadi 3 hal itu. Jadi kalau bicara tentang ulil amri, memang sebenarnya esensinya adalah para khalifah yang Allah amanahi urusan untuk menjalankan amar-amar Allah dengan baik gitu, Ndra ya. Nah, amar Allah itu kalau dia diberi tanggung jawab memegang pucuk dalam pemerintahan, pimpinan, maka dia harus mengeluarkan konsep-konsep yang tadi memelihara bumi, menghidupkan masyarakat, ya alih-alih menekan, represif gitu. Jadi sebenarnya di sana ukurannya gitu. Jadi memang luas, tapi ulil amri, makanya kan tadi barang siapa yang taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu, Ndra. Makanya kita juga harus tahu Al-Qur'annya. Jadi kita bisa tahu nih ulil amrinya benar atau enggak gitu kan. Iya. Kalau dia nggak benar ulil amrinya, saya boleh kudeta nggak? Nggak boleh. Gitu kan ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Bertakwa kepada Allah. Nanti Allah yang ganti ulil amrinya. Ya masyarakatnya juga nggak takwa, tapi mengharapkan ulil amri yang bertakwa kan. Jadi sebenarnya pemimpin itu doa masyarakat. Jadi kalau misalkan katakan diberi pemimpin yang katakan menindas, ya, yang katakan tadi ya represif, itu sebenarnya citra. Ketika Allah melihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka Allah akan kirimkan pemimpin yang menindas mereka gitu. Tapi ketika mereka bersabar, ketika ditindas, ya kemudian mereka membangun dialog kepada Allah, membangun ketakwaan, ya berdoa, nanti Allah kirimkan Nabi Musa-nya untuk membebaskan dari Firaun gitu. Jadi itu mah gimana masyarakatnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Sin, silakan Bu Sin. Iya Pak. Ya ini alhamdulillah saya baru sudah lama sebenarnya saya pingin biasa kalau mau bertanya tapi nggak tahu gimana caranya, jadi saya baru kemarin jadi saya juga sudah dikasih ini, sudah dimasukkan. Alhamdulillah saya coba
Ya, ini Pak, saya mau bertanya ini tadi yang di awal penjelasannya Bapak mengenai anak yang ya menurut penilaian orang tua belum menjalankan syariat Islam dengan baik, yang masih belum memuaskan bagi seorang orang tua atau ya khususnya saya sebagai ibunya. Ya, Tadi Bapak mengatakan bahwa kita bergerak dengan syariat. ya. Pertanyaan, apakah syariat dalam hal ini cukup dengan melalui salat saja atau ada syariat-syariat lain yang lain lagi yang bisa kita lakukan untuk berusaha untuk memohon kepada Allah untuk perbaikan anak yang saya katakan tadi belum memuaskan bagi seorang Ya. orang tua. Ya baik, jadi ini terkait syariat ya. Syariat itu bukan sholat ya, sholat bagian dari syariat ya. Tapi menjadi kata kunci ya, sholat itu ya. Karena kan kita juga nggak bisa paham syariat kalau nggak Allah yang ajari gitu. Nah, sholat adalah cara agar Allah tambahkan imannya, sehingga melalui saluran iman itu kita jadi memahami ya syariatnya Allah gitu. Jadi syariah atau syariat itu ya Al-Quran itu syariat gitu. Al-Quran itu bukan hanya bicara hukum-hukum, tapi juga bicara tentang bagaimana harus bersikap, bagaimana harus tadi ya berpikir. Jadi yang disebut ini wajah tu wajhia lillazi gitu ya. Ini wajah tuh dalam sholat ini itu seluruh aspek wajah. Nah, jadi baik wajah lahir, wajah batin, itu semuanya dihadapkan kepada Allah. Nah, jadi kalau seandainya tadi kita masih belum puas dengan sang anak gitu ya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa merubah itu? Apakah cukup dengan sholat atau tidak? Gitu. Sholat kunci yang besar gitu. Tapi setelah sholat, maka kita juga tadi harus tafakur, harus merenung. Ada yang salah nggak ya kita ini memaksakan si anak kepada sebuah jalan, atau kita mungkin komunikasinya kurang baik, sehingga mungkin kita akan panggil si anak sambil tawakal ke Allah. Biasanya gini, biasanya orang tua itu mungkin merasa lebih ngerti ya tentang yang terbaik buat si anak gitu. Nah, sehingga seringkali dia membypass proses dialog dengan anak gitu. Nah, yang harus dia lakukan adalah tadi kan, ketika dia dialog dengan anak, sebenarnya kamu maunya gimana gitu kan ya. Orang tua nggak boleh kecewa sama anak itu ya. Itu akan meninggalkan dampak yang berat tuh secara psikologis. Tapi kita support aja semua perjalanannya, semua episodenya ya. Kita hadir di sana sebagai teman untuk berdiskusi ya. Mungkin sharing pengalaman, tapi pilihan diserahkan kepada dia. Nah, jadi maksudnya tadi yang disebut mengikuti syariat itu, sholat jelas gitu. Tapi kemudian lakukan langkah-langkah yang lain. Misalkan tadi ajak anak dialog, kemudian sama-sama mendiskusikan, kemudian sampaikan di sana bahwa tidak ada kekecewaan dalam pandangan orang tua. Kita akan support apapun gitu kan ya. Kita hanya hadir untuk membantu dia tadi mungkin melihatlah opsi-opsi alternatif yang ada gitu kan. Nah, setelah itu nanti sama-sama berdoa, sama-sama tawakal, orang tua menghantarkan dengan doa yang baik. Kalau ternyata rezekimu nggak ada di sana, gitu kan ya, jangan sedih ya. Itu artinya coret satu, kita jadi bisa melihat jalan lain. Jangan-jangan di tempat lain. Nanti kita diskusi lagi nak, gitu kan ya. Jadi anak itu harus dikasih motivasi itu. Tapi kalau misalkan tadi orang tuanya punya cita-cita anaknya harus begini, anaknya ternyata nggak bisa menempuh jalan sesuai keinginan orang tua. Orang tuanya frustasi, orang tuanya yang nggak sabaran, orang tuanya ya ingin mencetak anak seperti itu. Kalau anaknya berani, berontak dia.
Kalau anaknya nggak berani nurut tapi dia konflik batin. Jadi sama aja buruknya gitu. Nanti suatu ketika anaknya meledak gitu kan. Kenapa? Ya karena selama ini dia ingin membahagiakan orang tuanya, tapi orang tuanya nggak pernah puas. Ya kan? Padahal orang tua ya terima apa adanya saja. Ya, itu tadi mohon ke Allah diarahkan kepada yang terbaiknya. Jadi mungkin itu tadi Bu Sin yang ingin saya sampaikan, bahwa syariat itu semua sikap wajah lahir dan batin yang harus kita kondisikan sesuai dengan pengajaran Allah di Al-Quran. Ya itu sahabat sekalian yang bisa disampaikan hari ini ya, semoga ada manfaatnya. Masih ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa diselesaikan minggu depan gitu ya, kecuali masuk lagi pertanyaan baru. Tapi saya senang ya pertanyaan baru. Ya silakan mau ditanya tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang keluarga ya. Intinya itu aplikasi bagaimana kita menggunakan Al-Quran untuk memandu kita tadi ya, melangkah di dunia ya. Kan tadi Al-Quran sebagai panduan, kemudian di bawah itu sudah ada yang berlaku umum. Nah, secara akal itu, jadi akal itu justru fungsinya menggabungkan antara langit dan bumi. Yang berlaku di masyarakat begini, perintah syariat begini, jadi harus seperti apa saya gitu. Makanya tadi kan yang di tengah-tengah fikih ya. Jadi fikih itu ketentuannya, juklaknya, juknisnya itu sesuai pemahaman. Jadi kita mendaratkan pemahaman, kefakihan terhadap agama dan yang berlaku di masyarakat umum, kita mengeluarkan rumusan terbaik untuk menjadi SOP di lapangan. Itu yang namanya fikih sebenarnya. Nah, kalau kita kan pakai fikihnya itu kadang-kadang kaku. Kita pakai fikih dari zaman yang berbeda. Makanya harus ada itu para mujtahid kan. Karena ijtihad itu akan terus dilakukan oleh ulama-ulama zaman sekarang. Nah, karena zamannya berbeda dengan zamannya para imam yang dahulu kan. Kendaraannya aja udah beda, internetnya aja udah beda. Kalau dulu masih pakai kuda, masih ya tadi ya, zaman udah serba cepat semuanya. Udah ada GoPay, udah ada OVO, ada apa gitu ya. Kalau nanti nyari di fikih yang klasik, kita nggak akan bisa melihat secara detail ya yang ada di zaman ini, tapi kita bisa mengambil prinsipnya, ya kan? Kemudian kita kembali ke Al-Quran, kemudian kita renungi apa yang ada di zaman hari ini dan seperti apa kira-kira langkah yang tepat gitu. Nah itu akal tuh. Ya tentu akal yang Allah rahmati, Allah berkahi. Jadi akalnya akan semakin kuat kalau kita sering membaca kisah Nabi, fuadnya diperkuat. Tidak mengikuti kecenderungan hawa nafsu, karena mengikuti syariat yang kita mampu. Nanti akalnya lama-lama jadi cerdas gitu untuk tahu mana yang harus diikuti, mana yang enggak. Mana yang menerapkan agama secara kaku, mana yang menerapkan agama secara sembarangan. Kita jadi tahu batas. Nah, itu pentingnya di sana. Baik, terima kasih. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.